nantinya ya berharap pasti bisa jadi sekretariat yang profesional yang bisa menjadi bukan cuma membantu tapi juga bisa jadi partner untuk atasan saya. Dan saya berharap juga jenjang karir saya nggak cuma sampai di sini, tapi bisa juga lebih tinggi lagi. Audrey Formosa adalah salah satu dari ratusan anak muda yang bercita-cita menjadi seorang sekretaris profesional. Audrey tercatat sebagai mahasiswa D3 Sekretaris Tarki semester 4. Secara awam, pekerjaan sekretaris adalah profesi yang tugasnya mengurus hal-hal yang bersifat administrasi atau surat menyurat. Anggapan ini tentu saja tidak salah. Akan tetapi, di zaman teknologi dengan persaingan yang demikian ketat saat ini, pekerjaan yang didominasi kaum hawa ini kini mencakup banyak hal. Maka tak heran bila mereka yang ingin berprofesi menjadi sekretaris dituntut memiliki kemampuan utama seperti skill, knowledge, dan attitude. Yang jelas satu untuk keterampilan kesekretarisan, correspondence, filing, kemudian bahasa, language skills, kemudian juga teknologi tadi, dan tentunya yang utama zaman sekarang itu juga sikap. Banyak orang yang pandai, tetapi kalau sikapnya kurang itu perusahaan sekarang juga milih-milih. Iya, jadi betul. Kurang sopan, kemudian juga tidak tahu bagaimana menghadapi orang, misalkan emosi, kemudian tidak bisa menempatkan diri, itu juga sekarang diminta. Kami tahunya kalau kami sedang keliling supervisor untuk prakerin itu, kami kan ngobrol dengan dari perusahaan. Mereka menceritakan apa sih yang dituntut dari perusahaan. Kami juga sering bertanya seperti itu juga. Oh, kita butuh yang gini Bu. Sekretaris itu sekarang bukan tukang ketik, bukan lagi hanya duduk manis, terima tamu, terima telepon, tetapi sekretaris itu juga menjadi mitra dari pimpinan. Jadi kadang-kadang diajak diskusi juga, kadang-kadang juga diajak untuk meeting, dan diharapkan bisa juga tidak hanya mencatat, membuat notula, tetapi kadang-kadang punya inisiatif apa dia. Sebagai asisten pimpinan dalam hal administrasi, kemampuan administrasi menjadi hal utama yang harus dikuasai oleh sekretaris. Di samping juga harus memiliki kemampuan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Jepang. Dengan begitu, sekretaris dapat berkomunikasi dengan tamu-tamu atau klien perusahaan dalam semua tingkat eksekutif, serta mampu membantu pimpinan dalam bernegosiasi. Karena apa? Zaman sekarang ini kan zaman global ya. Di mana klien itu tidak lagi dari lokal saja, tapi dari luar negeri. Jadi memang mereka dituntut untuk bisa di bahasa asing, terutama bahasa Inggris, minimal bahasa Inggris lah gitu, secara aktif ya, bukan hanya pasif saja. Karena ya itu tadi, karena zaman sekarang kalau tidak berkomunikasi dalam bahasa Inggris, bagaimana perusahaan yang mau jalan? Kebetulan anak-anak kami memang banyak bekerjanya itu di perusahaan-perusahaan yang ya multinasional. Ada beberapa yang di negeri ya, misalkan di BUMN atau di negeri, misalkan ada yang di PR, sekretariat DPR atau Seknek, ada juga yang di BNI, di Bank BNI itu, kemudian juga ada juga yang di seperti Pertamina, Garuda, tapi rata-rata sih banyak kan di swasta yang multinasional. Di samping kecerdasan intelektual, seorang sekretaris juga perlu memperhatikan penampilan dirinya agar selalu tampil menarik dalam berbagai kesempatan. Penting tapi tidak utama. Yang utama pasti dari tiga tadi, skills, knowledge, attitude. Tapi kalau appearance itu mendukung. Tapi kalau misalkan tiga ini bagus, kemudian dia appearance-nya kurang, tadi saya katakan yang tiga utama. Tapi kalau itu tidak didukung kan kadang-kadang orang seringkali melihat di permukaan ya. Jadi sering underestimate, sering meremehkan gitu. Maka kami sampaikan, kalian tetap harus memiliki penampilan yang baik. Penampilan yang baik itu bukan berarti harus ke salon gitu. Tetapi kan kalian juga bisa rapi, dandannya juga tidak terlalu menor, sesuai lah dengan apa yang dibutuhkan. Pakaiannya pun juga, kan kami juga ada melatih mereka untuk pakaiannya. Di era disrupsi 4.0 saat ini, di mana sebagai pekerjaan tergantikan oleh robot,
Kepala Program Studi D3 Sekretaris Tikstara Kanita, Berta Reni Puji Mawarti, memiliki tanggapan yang berbeda. Dirinya sangat yakin bahwa profesi ini tidak akan mungkin tergantikan oleh robot. Digital iya, ya ada orang itu harus bisa. Sekarang kan kita menyesuaikan. Tapi kalau untuk sepenuhnya sih belum ya. Tidak seperti telepon atau akan tetap manusianya ya, tetap ya. Untuk mengikuti ke arah digital iya, tapi untuk 100%-nya kayaknya belum bisa. Itu sebenarnya sama dengan dikatakan bahwa dengan teknologi maka guru tidak diperlukan karena e-learning. Kalau menurut kami sih tidak bisa digantikan begitu. Mungkin pekerjaan itu dipermudah dengan teknologi, tetapi tidak digantikan secara ya langsung gitu tidak. Jadi mungkin orang berpikir bahwa sekretaris akan habis. Sekarang orang tidak perlu lagi sekretaris untuk mencatat. Bosnya sudah bisa langsung dari dengan smartphone-nya atau dengan gadgetnya. Kemudian untuk ngurus perjalanan dinas nggak usah setengah mati. Sekarang sudah ada provider untuk ya travel agent yang kita bilang bisa digital langsung, nggak usah pakai diteleponkan sekretaris. Tetapi tetap yang namanya pimpinan kan fokusnya bukan hal-hal seperti itu. Fokusnya dia adalah bagaimana dia memanage perusahaannya. Nah itu adalah tugas sekretaris gitu. Jadi tetap dibutuhkan sekretaris dan teknologi ini membantu dia. Karena yang menjadi berubah adalah teknologi mendukung. Iya, sangat mendukung itu. Dulu kan satu pimpinan, satu sekretaris. Sekarang tidak, satu sekretaris membantu lebih dari 3 pimpinan. Itu yang ada. Jadi mungkin pergeseran bentuk kegiatannya yang akan ada, bukan hilangnya profesi itu. Ternyata pekerjaan sekretaris tidak sederhana yang kita bayangkan ya. Lalu berapa sih gaji seorang sekretaris? Karena fresh graduate kalau sekitar 6 kan lumayan ya, maksudnya di atas dari yang S1 pada umumnya ya. Itu tadi yang saya ceritakan, kalau dia dapat di atas UMR sedikit saja dia malu kecil gitu. Karena apa? Dia tahu bahwa teman-temannya itu di atas. Jadi itulah yang mereka sampaikan gitu. Jadi ya memang ada juga yang pernah waktu itu dia baru selesai dari prakerin dia langsung dapat 8 juta juga ada. Jadi ya memang variasinya ya tergantung dari mungkin kerja anaknya sendiri, juga bagaimana dia bernego dengan perusahaan itu yang kita tidak tahu. Karena kadang-kadang mereka ada yang baru, itu baru ya tadi yang belum dapat ijazah itu sudah langsung 8 juta. Iya. Tapi memang tergantung perusahaannya sih, kemampuan perusahaan kan kita tidak tahu ya. Ada juga yang dia sudah bekerja 2 tahun dapat 8 juta juga gitu. Jadi kalau untuk yang ini tidak bisa dipastikan ya. Tapi kalau ditanyakan tertinggi, mohon maaf karena kebetulan ada alumni putrinya Bu Iman. Nah itu gede banget sampai sampai saya aja pusing. Itu lulusan tahun 90 berapa ya? Saya lupa, tapi dia masih jadi sekretaris. 95 lalu gajinya itu 100 juta per bulan.